Gugatan tanah gagal gara-gara hal sepele ini. Pernah nggak sih kamu dengar ada orang yang udah punya sertifikat tanah resmi tapi malah digugat di pengadilan dan yang menggugat malah kalah? Atau justru gugatannya ditolak bahkan sebelum masuk ke pokok perkara? Kamu pasti mikir, lo kan bisa aja orang punya bukti kuat, tapi tunggu dulu. Karena ternyata ada satu hal kecil yang bisa bikin gugatan sebesar apapun langsung mental di pengadilan. Dan itu bukan tentang benar atau salah. Ceritanya begini, ada orang yang merasa tanahnya diambil alih orang lain. Dia marah dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanahnya ada sertifikat, lengkap. Tapi di dalam surat gugatannya, dia lupa menyebutkan satu hal penting, batas-batas tanahnya. Nggak disebut jalan apa, letaknya di desa mana, dan sebelah mana batas utaranya, selatannya, timurnya, baratnya. Pokoknya nggak jelas. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Hakim bilang gugatan ini kabur, tidak jelas, alias obscurable. Dan hasilnya, gugatan langsung ditolak. Yup, dalam hukum perdata, ketelitian dalam menulis gugatan itu segalanya. Mau tanahmu bersertifikat atau tidak, kalau kamu nggak jelaskan batas-batas tanah secara rinci, ya gugatan bisa dianggap nggak sah. Ini ditegaskan Mahkamah Agung lewat jurisprudensi penting. Putusan nomor 2626 KPD 2019 isinya jelas bahwa sertifikat tanah itu bukti kepemilikan, bukan bukti batas fisik tanah. Jadi kalau kamu mau mengajukan gugatan tanah, jangan cuma bawa bukti. Pastikan apa yang kamu tulis di surat gugatan itu jelas dan detail. Karena satu kalimat yang kabur bisa bikin seluruh perjuanganmu sia-sia. Gugatan yang baik bukan cuma soal kebenaran, tapi juga soal ketelitian dan kejelasan. Belajar hukum? Yuk, mulai dari hal-hal kecil yang sering dilupakan. Karena dari situlah, tujuan Mas Seri.